Pemirsa, kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa sejumlah agenda utama akan dibahas oleh Kepala Negara pada KTT ke-43 ASEAN. Agenda tersebut termasuk 4 dokumen inisiatif yang meliputi ketahanan pangan, ekonomi digital, epicentrum pertumbuhan ekonomi, dan ekonomi biru ASEAN. Dalam pertemuan ke-23 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membeberkan bahwa para menteri se-ASEAN sepakat untuk menyodorkan 4 dokumen inisiatif untuk dibahas lebih lanjut oleh Kepala Negara pada KTT ke-43 ASEAN. 4 dokumen tersebut yaitu pertama, Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis. Kedua, Leader Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ketiga, ASEAN Leaders Declaration on ASEAN as Epicentrum of Growth. Dan keempat, ASEAN Blue Economy Framework. Menko Perekonomian menyatakan bahwa isu keberlanjutan juga menjadi perhatian bersama di ASEAN. Terdapat beberapa isu penting seperti strategi netralitas karbon di ASEAN yang telah disepakati, dan untuk itu di masing-masing negara perlu mengawal implementasinya. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik juga menjadi isu yang diusulkan Indonesia dan mendapat sambutan yang baik dari semua negara anggota ASEAN. Sementara itu dalam keketuaannya, Indonesia mengangkat tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth dengan mengusung slogan ASEAN Matters. Indonesia berupaya untuk menjadikan ASEAN relevan dan penting bagi masyarakat ASEAN dan kawasan sekitar. Sementara Epicentrum of Growth yakni keinginan Indonesia mengkapitalisasi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT ASEAN ke-43 digelar di Jakarta pada 5 hingga 7 September 2023. KTT ASEAN yang digelar di Jakarta Convention Center itu akan diikuti oleh 22 negara yang terdiri atas 11 negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan juga Timor Leste. Ya, kemudian ada 9 negara mitra yang juga diundang, di antaranya Republik Korea, India, Jepang, China, Selandia Baru, Kanada, Australia, Rusia, dan juga Amerika Serikat. Selain itu hadir pula Bangladesh sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association dan Cook Island sebagai Ketua Pacific Island Forum. Sejumlah lembaga internasional juga hadir dalam pertemuan tersebut seperti IMF, World Bank, dan beberapa organisasi dunia yang lain. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo akan memimpin 12 pertemuan saat KTT ke-43 ASEAN 2023. Jokowi juga dijadwalkan akan memimpin sejumlah acara yang bersifat non-persidangan seperti pembukaan KTT 43 ASEAN, pembukaan ASEAN Indo-Pacific Forum, gala dinner, social event, serta upacara penutupan sekaligus penyerahan keketuaan ASEAN kepada Laos. Sementara itu pemirsa, Menko Bidang Perekonomian menyebut ada 4 dokumen inisiatif Indonesia untuk dibahas lebih lanjut oleh Kepala Negara pada KTT. 4 dokumen tersebut yaitu Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis, Leaders Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework Agreement, kemudian ASEAN Leaders Declaration on ASEAN as Epicentrum of Growth, dan juga ASEAN Blue Economy Framework. Ya, selain agenda dan isu utama dalam KTT ASEAN ke-43, ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN BAC yakin bahwa peran sektor swasta dan pemerintah dalam memajukan pertumbuhan ekonomi ASEAN perlu diperkuat. Seperti apa pernyataan dari ASEAN BAC tersebut? Berikut informasinya. Ketua ASEAN Business Advisory Council sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsyad Rashid, menyampaikan bahwa sejumlah rangkaian kegiatan ASEAN BAC dapat memperkuat sektor swasta dan pemerintah dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Upaya tersebut dimulai dari penjelasan potensi pasar di ASEAN yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi ASEAN yang melejit pada tahun 2022 dengan aliran penanaman modal asing ke wilayah ASEAN mencapai 224 miliar dolar Amerika. ASEAN BAC sangat antusias menjalankan rangkaian acara ini dan berharap bisa memperkuat antara sektor swasta dan pemerintah dalam upaya memajukan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Potensi yang dijelajahi pertama adalah pasar ASEAN.
Seiring dengan perjalanan menuju kemajuan, sangat penting untuk kita memahami bahwa perjalanan menuju pembangunan harus bermula dalam wilayah kita sendiri ataupun pasar ASEAN. Prinsip ini ditegaskan oleh pertumbuhan yang tangguh dari ekonomi ASEAN yang melejit sebesar 5,7% pada tahun 2022. ASEAN-BAC menilai bahwa kekuatan ASEAN dalam menghadapi tekanan pasar eksternal terletak pada hubungan antara negara-negara anggotanya melalui kolaborasi yang inklusif dan harmonis. Sementara itu, selama 1 tahun terakhir, ASEAN-BAC telah merancang peta jalan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ASEAN melalui 5 pilar. Sedangkan 8 program penting telah disusun dalam agenda ASEAN Business and Investment Summit 2023 yang memiliki potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ASEAN. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, dalam pembukaan ASEAN Business and Investment Summit, Presiden Jokowi berharap ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN-BAC dapat turut berperan dalam perumusan dan pengimplementasian strategi taktis serta penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Selain itu, konsep ASEAN Incorporated yang diperkenalkan oleh ASEAN-BAC diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Ya, pemirsa, ASEAN-BAC meluncurkan 8 proyek warisan atau legacy project dalam ASEAN Business and Investment Forum. 8 program tersebut untuk menjembatani upaya mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN antara pemerintah dan pengusaha. 8 program tersebut yaitu ASEAN QR Code, Marketplace Lending Platform, Wiki Entrepreneur, ASEAN Net Zero Hub, Carbon Center of Excellence, ASEAN One Shot Campaign, Inclusive Closed Loop Model for Agricultural Products, and ASEAN Business Entity. Ya, legacy project ini diharapkan menjadi satu aksi yang akan berjalan secara berkelanjutan, misalnya ASEAN QR Code yang sudah dijalankan dengan beberapa negara, yaitu Thailand dan juga Malaysia. Begitu juga dengan program Marketplace Lending Platform yang diharapkan akan meningkatkan geliat UMKM. ASEAN-BAC juga memandang upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi ASEAN harus dilakukan melalui sinergisitas antar negara anggota, di mana hal ini diyakini meningkatkan kekuatan kawasan dalam menghadapi gejolak perekonomian global. Dan pemirsa, selain era baru tata kelola bisnis, Indonesia juga melihat ASEAN harus serius dalam mengembangkan potensi investasi kawasan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia, berikut ini. Kementerian Investasi mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam di kawasan ASEAN untuk mewujudkan iklim investasi berkelanjutan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa investasi menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN. Terlebih ASEAN dinilai menjadi pusat dari pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya, investasi adalah langkah untuk mendorong ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, terutama jika didorong dengan investasi berkelanjutan. Tahun 2022, total PDB ASEAN mencapai 3,9 triliun US dollar. Naik lebih dari 5 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi tersebut yang begitu pesat adalah investasi. Dan investasi menurut saya adalah kata kunci, salah satu kata kunci untuk mendorong ke arah yang sejahtera. Menteri Investasi menilai ASEAN dapat menjadi postur utama dalam membentuk ekonomi global yang lebih maju. Hal ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN tahun 2022 mencapai 5,6% dan produk domestik bruto sebesar 3,9 triliun dolar Amerika. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Horn mengapresiasi peran keketuaan Indonesia yang telah berupaya untuk memastikan bahwa ASEAN mampu menjadi epicentrum pertumbuhan di kawasan. Ia menyebut ASEAN harus menjadi parameter utama pertumbuhan ekonomi untuk menarik para investor. Ya, meski ASEAN mencatat nilai investasi asing atau FDI langsung sebagai yang terbesar kedua di dunia, namun manfaat investasi tersebut dinilai hanya dirasakan oleh 1% penduduk kawasan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta agar negara-negara anggota ASEAN membangun kolaborasi konkret
agar pertumbuhan ekonomi di kawasan bisa merata. Karena saat ini dari 60% FDI yang masuk ke ASEAN hanya dinikmati oleh kurang dari 1% dari seluruh penduduk kawasan ASEAN. Ketidakmerataan manfaat investasi asing itu membuat ASEAN perlu menciptakan kolaborasi konkret. Untuk itu investasi yang masuk ke kawasan ASEAN dapat dikolaborasikan dengan komunitas, pengusaha-pengusaha nasional, serta UMKM. Nantinya jika ASEAN memiliki kolaborasi yang kuat, maka setiap investasi yang masuk ke kawasan ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN. Karena ASEAN dinilai sudah berada di jalur yang benar, mengingat pada 2022 FDI global turun 12%, namun valuasi FDI ASEAN justru naik 5% mencapai angka 224,2 miliar dolar Amerika. Ya pemirsa, KTT ASEAN kemudian juga ASEAN Business and Investment Forum ini diharapkan bisa memperkokoh, bisa memperkuat tata kelola bisnis dan juga tata kelola investasi di kawasan ASEAN. Sehingga akhirnya pertumbuhan ekonomi yang merata kemudian juga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat di kawasan ASEAN sekaligus juga berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi global.